Teman-teman sekalian, kita harus jadikan tolok ukur kehidupan kita adalah kehidupan Nabi SAW di Madinah, fase Madinah. Fase Madinah 10 tahun itu teman-teman sekalian, ada 4 golongan manusia pada saat itu. Yang pertama orang-orang kafir. Ada 3 suku Yahudi di Madinah, ini sudah pernah saya jelaskan. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Ada 3 suku ini di Madinah. Dan Nabi SAW tinggal bersama mereka, bertetangga bersama mereka. Gitu kan? Dan Nabi SAW pernah interaksi. Sampai ada anak muda Yahudi dalam hadis Bukhari masuk Islam, waktu Nabi SAW datang ke rumahnya mengajaknya syahadat di akhir hidupnya. Yang sampai akhirnya Nabi SAW begitu masuk ruangannya, pamit sama ayahnya, ayahnya izinkan, kata Nabi SAW pada anak muda itu, ucapkan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Anak ini sudah sakit keras, umurnya sekitar 14-15 tahun. Dia lihat ke arah ayahnya, ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, patuhi ayahnya Qasim, maksudnya Nabi SAW, ini julukan Nabi. Maka anak itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, alhamdulillah. Begitu Nabi SAW keluar di pintu rumahnya, nangis keluarganya, meninggal anak itu. Apa kata Nabi SAW? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi Nabi datang ke rumahnya orang Yahudi. Nabi SAW dakwahi di rumahnya. Interaksi nggak? Interaksi. Jadi walaupun presiden antum di Indonesia ini seorang alim ulama, hafal 30 juz Quran, luar biasa, semua menterinya juga orang alim ulama, negeri Islam Indonesia menerapkan semua syariat Islam tidak terkecuali, tetap ada interaksi dengan orang-orang kafir. Ada nggak orang di antara kita yang lebih hebat dari Nabi SAW? Nggak mungkin. Nabi interaksi sama mereka, tapi Nabi mengajarkan kaidah-kaidahnya. Kalau orang memerangi dari mereka memerangi kita, kita perangin. Kita dakwahin Islam. Tapi orang tua kita yang kafir, wajib kita bakti. Ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Kerabat kita non muslim, kita wajib silaturahim. Tapi kita tidak boleh dukung ibadahnya mereka. Boleh nggak kita memberikan sedekah kita kepada orang kafir? Boleh. Nabi SAW pernah kedatangan orang kafir penyembah berhala dari belakang gunung Uhud. Nabi SAW lagi pegang puluhan ekor kambing. Puluhan ekor kambing. Lalu apa yang terjadi? Orang ini mengatakan, hai Muhammad, saya mendengar kau mengajarkan pengikutmu untuk saling bantu-membantu. Ada sedekah. Saya orang miskin, bisa nggak saya minta 1 kambingmu? Orang kafir. Apa kata Nabi SAW? Kau lihat ini kambing semua? Dia bilang, ya, bawa semuanya. Semua buat kamu. Apa orang itu bilang? Hai Muhammad, jangan olok-olok saya. Saya cuma minta 1. Kata Nabi SAW, tidak, untuk kau semua, bawa. Orang ini bawa puluhan ekor kambing, begitu masuk di pintu gerbang sukunya teriak, hai kaumku beriman pada Muhammad. Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak membuat kita miskin. Ini lihat saya dikasih semuanya. 1 suku masuk Islam gara-gara itu. Berarti hukumnya boleh sedekah dengan orang kafir atau tidak? Boleh. Antum lihat ada orang kafir di jalan tabrakan. Kita tidak tahu dia orang kafir atau muslim. Begitu kita dekat mau bantu, jatuh dari motor, ternyata pakai kalung salib. Bantu nggak? Bantu. Yang tidak boleh, yang dilarang oleh agama saja. Apa itu? Tidak boleh bangun tempat ibadahnya, tidak boleh sebarin Injil misalnya, nggak boleh ikut ritual mereka. Kalau sakit dijenguk, kalau sudah mati nggak boleh lagi. Selesai. Orang mati dalam keadaan kafir, putus hubungan. Nabi Nuh alaihissalam waktu anaknya mati tenggelam, ya Allah keluargaku. Kata Allah, bukan lagi keluargamu. Perbuatan dia tidak saleh. Innahu amalun ghairu saleh. Kafir nggak bisa lagi. Sampai abadi kau tidak akan ketemu sama dia, Nuh. Karena masuk neraka nanti. Orang kafir, munafik dan orang musyrik meninggal masuk neraka tanpa hisab. Oh iya. Memang tanpa hisab, dan ditimbang lagi amalnya kafir. Apanya mau ditimbang? Langsung digiring. Yang ditimbang itu hanya orang beriman yang fasik. Orang beriman yang masih ada dosanya itu ditimbang. Orang beriman tidak ada dosanya, karena banyak cobaan, banyak ibadah, banyak taubat, masuk surga tanpa hisab. Jadi di hari kiamat ada 3 golongan tuh, masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab, dan juga dihisab dulu. Pilih yang mana tuh? Bebas. Nah. Jadi interaksi sama mereka boleh. Baik. Yang kedua golongan di Madinah adalah ada orang munafik. Siapa pimpinannya? Abdullah bin Abi Salul. Namanya Abdullah. Kepala munafikin. Jadi jangan heran sekarang kalau ada orang tampil di media kita, namanya Abdullah, kan namanya Muhammad, kan namanya Yusuf, kalau lu benci Islam. Itu zaman dulu.
Itu di Arab, cadar itu. Jenggot itu untuk orang Arab, bukan orang Nusantara. Dibedain. Betul, semua ini buminya Allah. Teman-teman sekalian, Islam mengajarkan kita apa? Tidak ada rasisme. Nggak ada Arab, Melayu, bule, ini nggak ada dalam Islam, ini cuma variasi hidup. Nggak ada itu. Itu cuma untuk membuktikan kemahabesarannya Allah. Semua ini buminya Allah, semua kita sama. Semua yang sudah syahadat saudara muslim. Mau hitam, mau putih, mau dari suku manapun, bahasa manapun, di pelosok muka bumi saudara kita muslim. Karena yang kita benci dari orang kafir hanya pemahamannya, bukan fisiknya. Kalau dia sudah tinggalkan pemahaman yang salah, saudara kita. Dan yang kita perangin itu, makanya dalam peperangan jihad yang kita perangi keyakinannya. Dakwahin dulu Islam. Ini Islam nih, nggak mau jizyah, upeti, nggak mau baru perang. Tapi kalau mereka sudah mengatakan sudah kami mengalah, kami masuk Islam, sudah nggak boleh dibunuh. Seperti itulah. Ada orang munafik. Jadi jangan heran, walaupun presiden kita semuanya adalah orang muslim, hafal Quran, semua menterinya juga begitu, negara yang terapkan Islam, akan ada orang munafik di tengah-tengah kita. Karena kita tidak lebih baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja hadapin mereka. Ikut sholat bersama Nabi, ikut transaksi. Bahkan Abdullah bin Abi Salul ini, waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung Bani Nadhir, dia sempat memegang baju Nabi dengan keras, mengatakan, "Hai Muhammad, Bani Nadhir adalah partner bisnisku, bebaskan dia untuk saya," dengan tidak sopan. Nabi SAW mengatakan, "Pergilah wahai Abdullah, saya nggak mau ngomong sama kau." Dia ikut, "Ya Rasulullah, bebaskan mereka," dengan cara tidak baik. Sahabat-sahabat sudah pada marah sama Abdullah bin Abi Salul ini. Cuma Nabi kan tidak menyuruh mereka untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Sampai Nabi mengatakan, "Bawa mereka semua untuk kau." Dalam kondisi Nabi marah dengan dia. Tapi Nabi bermuamalah begitu. Ya. Berarti ada orang munafik ya. Jadi teman-teman jangan mudah menilai juga dari sisi lain orang-orang. Jangan karena ada di teman di sebelah antum di pengajian mungkin belum terapkan sunnah lalu antum menvonis orang salah nih. Bagaimana kalau antum lihat di kalau zaman Nabi itu ada kamera, lalu difoto Nabi bersama Abdullah bin Abi Salul, apa yang antum bilang? Nah, sekarang kan begitu. Kalau orang duduk di majelis ternyata bukan sefaham, ini nggak boleh ada nih. Bagaimana kalau kita lihat di zaman Nabi Abdullah bin Abi Salul transaksi dengan Nabi? Nggak boleh buru-buru. Tapi ada orang munafik, itu intinya. Yang ketiga, ada ahli maksiat, namanya usad. Ada nggak di zaman Nabi SAW orang berzina dirajam? Ada. Ada nggak orang yang mencuri dipotong tangannya? Ada. Hadis Bukhari semua menjelaskan. Ada namanya Fatimah yang pernah mencuri, tapi dari anak suku yang terkenal di Mekah, lalu setelah masuk Islam dia mencuri. Lalu sahabat berkata apa? Siapa yang bisa melobih Nabi SAW ini supaya jangan dipotong tangannya karena orang ini orang terhormat. Masuklah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, anak kesayangan Nabi SAW, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW dulunya sebelum dilarang anak angkat. Kemudian masuk anaknya dia Usama, orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, ada Fatimah ini terkenal dari sukunya, dia mencuri, tapi ya Rasulullah, anak terhormat, mungkin bisa dimaafin enggak?" Kata Nabi SAW, "Kumpulin orang semua di masjid." Kumpul. Nabi SAW naik di atas mimbar lalu berkata apa? Setelah tahmid dan salawat, "Telah sampai kepada saya berita bahwasanya sebagian kalian ragu menerapkan hukum Allah, memotong tangan seseorang yang telah mencuri. Ketahuilah, kalau Fatimah binti Muhammad," kata Nabi SAW, "kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Anak saya pun mencuri, saya potong, apalagi cuma Fatimah itu, potong tangannya, dipotong tangannya." Jadi ada ahli maksiat. Tahu nggak di zaman Umar bin Khattab teman-teman sekalian, kalau hukuman peminum khamr double, jadi 80 derah. Dulunya 40. Di zaman Nabi SAW 40, di zaman Abu Bakar 40, di zaman Umar jadi 80. Utsman dan Ali dikembalikan lagi 40-40 radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa di zaman Umar jadi 80? Karena wilayah Islam makin luas, makin banyak peminum khamr. Dan pada saat itu pecutnya, cambukannya itu pelapa kurma. Rupanya dengan dipukul pakai pelapa kurma 40 kali, enggak kapok-kapok, mabuk lagi. Sama Umar dobelin 80, cambuk 80. Padahal Umar kita tahu tegas sekali dalam agama kan? Tapi ada peminum khamr tuh, malah tambah banyak di zaman beliau. Berarti ada ahli maksiat nih. Jadi biar presiden kita muslim, semua menterinya muslim, hukum Islam diterapkan, akan ada penjahat. Makanya jangan salah-salahin sekarang, katanya Saudi terapin hukum Islam.
Tapi kok masih ada orang berzina, masih ada orang dipenggal lehernya narkotika? Ya di zaman Nabi aja ada. Apalagi sekarang. Benar nggak? Yang terakhir, yang keempat ada orang beriman. Dan ini yang mendominasi. Orang beriman yang mendominasi, mereka yang menerapkan hukum Allah, mereka yang mengatur. Jadi yang tiga golongan ini tidak bisa buat apa-apa. Inilah yang terjadi kehidupan di zaman Nabi SAW, dan ini terjadi di zaman kita teman-teman sampai turunnya Nabi Isa AS. Kalau Isa AS sudah turun di akhir zaman membunuh Dajjal, berbeda hukumnya. Kata Nabi SAW, Isa akan membunuh Dajjal dan akan berhukum dengan hukumku. Dan tidak ada satu celah kecil pun di muka bumi ini, gang kecil, kecuali akan masuk Islam pada saat itu, baik dengan kemuliaan atau terhina. Gak bisa, dia terima Islam atau dia dibunuh oleh pasukannya Isa alaihissalam. Dan bagaimana umat ini sesat di awalnya ada aku, sementara juga sesat di akhirnya ada Isa. Karena di awal dan akhir ada Nabi, dua Nabi yang memimpin, dan Isa alaihissalam berhukum dengan hukum Nabi Muhammad SAW. Selama Isa belum turun berarti masih seperti itu.